Oke, teman-teman, kalau kita berbicara masalah otopsi, sekarang ini kayaknya di media massa, terus juga di internet, kita heboh dengan otopsi kedua. Ada banyak kasus di Indonesia yang Dr. Hastri juga dilibatkan dalam otopsi kedua. Pasti ada rasa nggak enak mungkin dengan rekan sejawat, atau data-data yang harus diperbaiki. Kan secara logika gini Bu ya, kalau ada hasil pertama A, kemudian di hasil otopsi diperbaiki, itu secara jiwa, hati gitu ya, ada rasa nggak enak sih sama kolega gitu nggak sih Bu? Iya, ada. Tapi biasanya kalau yang saya dapat dari meninggal di luar negeri itu sama teman-teman forensik di luar negeri kan saya nggak tahu ya. Ya udah kerjakan aja. Tapi kalau yang di Indonesia berapa kali itu temen yang otopsi pertama itu saya ajak juga, saya ikutkan gitu loh. Ikut juga jadi biar sama-sama tahu dan saya dimintakan untuk melengkapi aja, bukan bukan untuk bukan untuk membuat bukan jadi pernah juga yang otopsi kedua nggak tahu sebab kematiannya yang pertama. Jadi begitu kita otopsi lagi ya dengan teman dokter pertama baru kita bisa bilang, "Oh ya ini memang gantung diri." Waktu di Kalau tahanan itu juga pernah. prosedurnya prosedurnya sama nggak sih Bu, otopsi pertama dan kedua itu? Atau ada yang langsung di-skip bagian mana gitu? Oh enggak, sama aja Mas Anjas, sama aja. Terus Sama aja nanti nanti kita juga bisa dipanggil ke pengadilan bareng juga bisa, gantian gitu. kalau dari banyak pengalaman Ibu di otopsi yang menangani otopsi kedua, misal dari TKW, dari luar negeri atau dari Indonesia juga, kasus Subang yang terakhir yang kita tahu, Mhm. itu yang paling kendala terbesarnya itu dari mana sih Bu? Dari nature-nya atau dari lingkungan sekitarnya atau individu Dari tertentu? ya waktu kalau saya berani misalnya kurang dari 2 bulan, terus saya tanya misalnya penyidiknya memaksa gitu kadang ya, ya sudahlah nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada apa-apa, nggak masalah loh gitu. Memang nggak ketemu apa-apa, pembusukan semua ya sudah, nggak bisa ketemu apa-apa dan, eee, apa, dan itu saya ingat, jadi waktu itu juga pernah jadi langsung ingat Mas Anjas di daerah bagian Nanggar. Jadi akhirnya karena pembusukan dan kita, eee, ambil tulang belulangnya untuk apa, identifikasi. Karena waktu itu otopsi pertama dia belum dikenal eee, jenazahnya nggak tahu siapa dia, tapi meninggal 4 gitu kan, 4 orang dan diduga ada kekerasan, ada miras juga waktu itu. Lah itu penyidiknya itu kan, pengen tahu ini siapa karena yang diduga setelah 2 bulan 3 bulan, waktu 3 bulan berikutnya baru baru dapat informasi kalau ada yang diduga tersangka, tapi kan ini belum teridentifikasi nih. Terus juga sebabnya juga masih kekerasan, tumpul kan, belum 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 ada racunnya, mungkin waktu itu tidak diambil sampel tubuhnya Mas Anjas. Akhirnya kita otopsi kedua. Tapi sudah Otopsi tulang kedua kondisi ya, ternyata jenazah. udah tulang belulang, heeh. Kondisi jenazah ternyata udah tulang, maksudnya, kulitnya udah membusuk, nggak campur sama tulang. Jadi saya lihat dari tulangnya malah saya lihat kayaknya nggak kekerasan di kepalanya kok nggak mematikan, biasa, makanya retaknya biasa. Saya curiga malah dari racunnya, dan itu tadi suhu juga, jadi penguapan dari evaporasi tubuh yang kena racun itu ya di sekitar tanahnya dan di sekitar kain kafannya seperti itu positif Wah, sianida ternyata. oh, Iya, wah itu jadi unik Bu berarti ya. dia diracun. Iya, Oh, itu aku langsung ingat lagi. Itu ternyata dia diracun akhirnya. Itu jadi saya melengkapin otopsi otopsi pertama untuk sebab kematian dan identitas. itu Identitas termasuk kan DNA. petunjuk emas sekali Bu ya. Iya, iya. Dan Oke. tapi kan memastikan identitas, untuk DNA dari keluarga yang udah dapet itu, Tapi aja. Itu pernah yang kedua. malah dapat Iya, data yang lain heeh. juga ya. Itu kayak blessing gitu. Jadi sebenarnya ya, ya nggak masalah sih kalau kita berpikir, ya kita ajak teman kita yang otopsi pertama dan kepentingan penyidikan gitu. Tapi pernah Saya nggak sih juga Bu? pernah, saya Hmm, saya otopsi pertama, terus diotopsi lagi sama teman saya itu di koreksi. daerah, di apa, di Ibu yang daerah
Ibu yang Saya otopsi pertama. terus dikoreksi oleh otopsi kedua. Itu pernah juga, Bu ya? Iya, pernah juga. Nggak masalah, dan saya ikut lagi. Jadi gini, itu korbannya mutilasi, Mas Anjas. Oke. Saya pikir ini 2 jenazah, Ternyata gitu. Ya, saya salah deh. Ternyata itu 1 jenazah setelah dimakamkan. Terus karena kan saksinya bilang hanya 1, terus keluarganya tuh hanya bilang 1. Akhirnya dibongkar lagi, diperiksa lagi sama teman saya, tapi saya ikut. Ternyata bisa kita apa, bikin kayak gabungan gitu loh, pansel, terus memastikan lagi ternyata 1 jenazah, gitu. oh, Saya jadi nggak masalah kok. ibu pikir 2 jenazah, ternyata 2, iya. satu jenazah ternyata. Iya, itu kan nggak Oke, cocok dengan paham. saksi, dengan konstruksi waktu pas kejadian gitu kan. Kata Ibu Hasti kok 2, ternyata kan ini 1 gitu. Satu gitu Jadi ya. akhirnya dibongkar lagi. Ya Paham, nggak paham. masalah, iya. Tapi dari proses otopsi kedua itu kan memang ada banyak drama intrik sama keluarga. Karena otopsi pertama aja kadang tidak diizinkan sama keluarga. Apalagi Iya. otopsi kedua gitu, Bu ya. Pasti penolakan lebih tinggi nggak sih, Bu? Pengalaman Ibu? Iya, pernah ada nolak, tapi terus minta dari pengadilan. Jadi pengadilan yang minta, memang malah waktu itu, eee, di Jepara itu, Mas Anjas, jadi pengadilan yang minta. Jadi kasusnya tuh malah lupa saya sebabnya apa, tapi saya ingat pengadilan karena waktu itu saya langsung kasusnya terus dipanggil saksi. Oh, dipukulin dipukul sama apa, sama kayu kan, sampai meninggal, tapi nggak boleh diotopsi kan, nggak boleh diotopsi, langsung dimakamkan. Nah, begitu ada saksi, terus keluarganya nggak terima, minta diperiksa kan, polisi kan bingung kan, barang buktinya udah nggak ada kan, jenazah di makam, akhirnya dibongkar. Terus saya melakukan pemeriksaan itu di Paralah. Yang terus akhirnya dapet, ternyata pelakunya juga dapet, karena saya yakin itu dipukulin sampai meninggal pakai kayu, terus dapet kayu, ada sisa darah, ternyata DNA-nya korban ketemu. Itu, tapi dari pihak keluarga nggak terima kan, katanya dia kecelakaan, terjatuh ketumpuk kayu gitu loh. Tapi kan yang ada DNA satu aja, dan nggak mungkin ketumpuk kayu, tulangnya bisa seperti itu. Itu pernah di pengadilan itu yang minta, Mas Anjas, yang minta Otopsi bongkar itu pengadilan, ya, bukan dari otopsi keluarga. yang minta. Terus akhirnya Bukan dari keluarga, bukan itu. Karena mental, karena penyidik kan hanya barang bukti aja sama saksi. Udah sampai pengadilan, ternyata nggak bisa, harus bongkar. Tuh. kemudian akhir kasusnya apa, Bu? Pelakunya siapa sebenarnya? Pelakunya ya itu yang memang dia temannya Keluarga. sendiri, orang situ juga, ya Yang udah kayak keluarga gitu. karena itu Itu agak pernah. sedikit aneh kan, mereka tidak mau melakukan otopsi, katanya kecelakaan, Mm, tapi ternyata ya seperti itu, ya itu kasus yang lama ya. Jadi ada iya. psikologinya juga ya, Bu. Kenapa ditolak-tolak seperti itu. Tapi Iya, kan saya sering banget ya, banyak harusnya dicatetin. Sebenarnya kalau dibongkar-bongkar ya ada catatannya. banyak, Bu ya. Uangnya iya. Tapi kan kalau Ibu tadi kan di channel YouTube saya Ibu bilang kalau yang namanya proses otopsi itu sebenarnya tanpa harus minta izin keluarga pun bisa langsung dilakukan. Tapi karena masalah budaya Iya, ketimuran, kenapa nggak langsung di enforcement-nya langsung otopsi aja gitu? Tetap ada komunikasi sama warga juga berarti, Bu? iya, tetap memang karena budaya aja, Oh, dan kita kan nggak, namanya yang polisi nanti takutnya juga tidak konflik. humanis ya, Iya, tidak iya, ya, paham. konflik kan, menghindari itu, kita lebih baik memberitahu. Tapi sebenarnya sih sekarang ya, akhir-akhir ini mungkin masyarakat sudah semakin tahu ya pentingnya otopsi. Mungkin karena saya sering berbicara di media, jadinya banyak banget kadang masyarakat yang minta. Ya saya selalu bilang, lapor dulu ke polisi gitu, lapor dulu ke polisi gitu. Tapi sebenarnya Bu, Nah, kayak saya nggak tahu sebenarnya kayak kasus-kasus pembunuhan itu termasuknya delik aduan bukan sih Bu? Karena kayak misalnya maksudnya kalau pembunuhan sih ya kalau sudah kriminal jelas nggak perlu diadukan, tapi untuk
Misalnya kayak kasus-kasus yang kayak di Thailand, Teng Monida, atau banyak lagi lah kasus yang di Subang atau manapun, kalau dinilainya keluarga menilai ada dugaan pembunuhan, ada pembunuhan berencana, itu harus dilaporkan dulu ya, nggak bisa dari penyidik langsung menyimpulkan ke pembunuhan kemudian meminta dokter forensik, harus semuanya dari keluarga dulu Bu ya? Enggak, biasanya keluarga kan lapor polisi, ada yang meninggal nih, kok aneh, nggak wajar lah, polisi kan ke TKP Mas Anjas. Ke Oh, TKP, kadang kalau dianggap aneh, kadang saya sering ke TKP juga. Dulu dulu masih muda ya, sekarang capek kadang jadi tim. Dulu sering ke TKP juga, saya yang "Ini Pak, nih nggak jelas nih, meninggalnya pasti dibunuh nih." Ya udah otopsi berapa gitu. orang Bu biasanya kalau otopsi itu melibatkan puluhan atau ratusan mungkin Bu? Enggak, biasanya kan operatornya mungkin kalau saya sendiri-sendiri atau ada dokter forensik lain berdua, ada teknisinya, asisten gitu yang yang nanti menjahit, terus membersihkan organ-organ untuk dikembalikan ke tubuhnya, terus dimandikan, seperti itu ada teknisinya. Terus ada asisten juga untuk memfoto, dokumentasi, sama mencatat apa aja temuannya, itu. Jadi nggak Itu banyak Bu semua ya? iya, ya paling 4, 5 orang gitu loh, 4, Waktu 5 orang. Jadi didokumentasikan Mas Anjas. dengan detail. Waktu saya lihat Ibu Mhm. otopsi kedua di kasus Subang, liputan media, Ibu melakukannya di area pemakaman, Bu ya? Iya, saya seringnya Oh, di pemakaman aja. jadi itu Kalau hal yang yang wajar, Bu ya, nggak harus kemarin-kemarin di rumah sakit ya, nggak iya, harus. enggak, jadi biasanya di pemakaman kita siapkan lagi meja panjang. Di meja panjang itu saya biasanya udah nyiapkan, bawahnya plastik, terus kain kafan. Nah, nanti setelah jenazah diangkat dari makam ke meja itu, yang kain kafannya atau pembungkusnya yang udah rusak atau hancur, ya kita ganti dengan ini, langsung kita bersihkan jadi jenazah utuh di situ, biar prosesnya cepet toh Mas Anjas. Setelah selesai kan kita mandikan lagi, kita rapikan, kita kafani, pocong gitu, langsung masukkan lagi, Oh, jadi itu udah gitu. hal yang wajar ya pada saat Iya, otopsi kedua tuh langsung di lokasi pemakaman ya? iya. Kalau yang kalau yang TKI, TKW itu karena keluarga yang minta, mereka langsung bawa ke kamar jenazah di Bayangkara, Oh, Semarang. begitu. Itu baru, kalau Saya penyidik tuh yang minta ya udah hmm, di makam aja. saya sempat melihat ada beberapa film dokumenter ya tentang proses otopsi gitu kan yang saya melihat kayak bagian saya nggak tahu ya kalau ada beberapa otopsi yang di belah depan sini ada yang dari samping Iya, sini Bu betul. itu Iya, hal yang wajar ya kenapa di depan kenapa di samping wajar. perbedaannya apa Bu kenapa harus depan dan Kalau samping. kalau diduga ada, lukanya di daerah leher, kan nggak mungkin kita terus nanti ngiris gitu kan menghilangkan toh. Makanya kita ngambil yang menjauh dari luka itu pinggir, pinggir Oh, gitu. Biar bisa atau luka ada di daerah dada depan itu bisa dari pinggir. Tapi, yang sering memang dari depan sini sampai bawah, kita oh iris begitu. lurus gitu, ya kita iris Menghindari lurus gitu. luka ya agar bisa tetap Iya, virgin ya. iya, iya, biar bisa tahu tetap lukanya masih bagus dan benar nggak ini, luka sebelum dia meninggal atau setelah intravital namanya, itu pasti, kita pastikan gitu. Jadi kalau saya agak sedikit nggak terlalu ilmiah ya, lebih ke mistis gitu Bu ya. Saya aja kalau ngelihat dari dokumenter aja Bu ya, apa proses melakukan otopsi itu kan sebegitu hal yang nggak wajar bagi saya pribadi Bu ya. Terngiang-ngiang gitu. Kadang bahkan kalau saya ngelihat foto-foto jenazah juga saya tuh terngiang-ngiang gitu. Ibu berapa tahun Bu setelah menjadi dokter otopsi sudah mulai terbiasa, nggak lagi berpikir yang Nggak pernah Mas Anjas, langsung terbiasa, maunya wow, langsung terbiasa. langsung terbiasa aja. Langsung terbiasa, waktu itu sekolah kan tahun 2002 itu langsung ke bom Bali pertama, Jadi langsung sudah berjibaku dengan ratusan jenazah, itu ya, itu gitu. jadi emang sudah mungkin Itu. sudah panggilan jiwa sih Bu ya. Jadi sudah terbiasa ya. Iya, Tapi makanya. kalau dari pengalaman kayak mistis gitu Bu, pernah nggak sih Bu pada saat yang paling berkesan? Saya yakin sih kayaknya sih, saya tuh termasuk percaya dengan adanya dunia lain ya, jin gitu sih ada. Mmm. Pernah yang mengalami hal parah nggak sih Bu dari Kalau parah otopsi mengerikan gitu? gitu diliatin, enggak pernah, Tapi lebih nggak ke pernah. Tapi petunjuk-petunjuk mungkin Bu ya.
Iya, ya itu kan kadang apa ya, nggak pernah yang kayak orang-orang serem gitu, nggak pernah. Saya Oke, nggak tahu kalau mungkin sama aja kerja kalau di kamar jenazah kayak kayak Mas Anjas kerja ngajar, ini kan saya kerja di ruangan, itu aja sama sudah jenazah, terbiasa sekali ya. udah biasa, ya. Jadi Makanya itu nggak hati-hati masalah kan. sih. Makanya nggak heran apa ada apa yang psikopat itu Bu. Iya, Profesi dokter bedah iya, rawan menjadi psikopat. termasuk dokter bedah forensik, bedah Iya, rawan ya. bedah mayat. Ya sudah. Iya sih. Oke, terakhir Bu untuk ini pesan kalau untuk kita nih masyarakat umum, karena kan masih banyak juga Bu yang takut sama forensik, otopsi terutama masih awam begitu. Takutnya nanti kan ada yang bilang nih, saya nggak tahu nih jangan-jangan nanti di dalam tubuhnya eh, keluarga saya meninggal, jantungnya diambil, dijual atau seperti itu kan masih ada Bu narasi-narasi seperti itu Bu. Iya, ada, betul. Nggak pernah Mas Anjas, itu kita kembalikan Mhm. sesuai letaknya. Ya misalnya kita angkat keluarin semua ya, jantungnya kita keluarin, hati kita keluarin, semua usus sampai organ kita kan memang otopsi dikeluarin semua ya, dilihat kan. Dilihat ada yang tidak normal nggak, dan kita kan tahu yang normal seperti apa. Setelah itu kita kembalikan lagi Mas Anjas. Jadi Kita nggak kembalikan ada lagi. tuh narasi-narasi yang bilang jantung yang ntar diambil, Ya, dijual dan sebagainya. orang loh. Nggak Jujur, ada Mas saya Anjas. dapat isu itu adalah dari komentar-komentar YouTube saya Bu pada saat ngebahas otopsi. Oh. Itu muncul Bu masih ada. Nggak ada, ya gimana ya, nggak dari dulu sih, dari saya sekolah kedokteran ya ada, sampai sekarang ya saya udah tua gini, maksudnya udah apa, berpengalaman tetep aja dia ngomongin, "Nanti dijual ya, nanti ini." Apa sih gitu, nggak ada, nggak pernah gitu. Teman-teman di Aduh, luar negeri juga nggak ada forensik-forensik gitu, luar negeri sama semua. betul. Karena Malah pas mereka tuh bagus, dibersihin dulu, terus langsung apa, kadang dimasukin ke formalin tuh, awet gitu, langsung masukin lagi. Jadi bagus, jenazahnya tetap bagus gitu, tapi kayak di gitu. Bangkok ada loh Bu apa yang kayak museum forensik. Jadi tubuh-tubuh manusia kayak tubuh manusia misalnya yang saya tahu itu ada di rumah sakit dekat Tamasat di sini kayak tubuh manusia yang unik itu diawetkan. Terus ada kayak kelainan jantung, hal-hal yang sifatnya untuk medis itu juga diawetkan, itu jadi museum, Bu. Iya, ada juga di sini. Di Waktu itu Indonesia ada, kan Bu? di itu toh, di Papua yang mengering itu mumi gitu, kecil. Saya pernah ketemu di Wamena, Wamena, atas ke arah Timika itu. Itu mengecil. Jadi dia kayak kayak kedinginan apa membeku sendiri toh. Gitu. Di Oke, Indonesia enggak, belum. Tapi saya waktu yang itu lihat sih. Tapi sebenarnya itu kan kalau kita kan eee, untuk pembelajaran mahasiswa kedokteran biasanya jenazah jenazah yang nggak dikenal itu Mas Anjas, tapi kan harus izin penyidik karena kan yang nganter biasanya nanti betul nggak nih, nggak ada keluarganya, ini ada kena tindak pidana nggak, kita biasanya minta apa, minta berita acaranya dari polisi biar aman toh kalau berarti memang ini untuk kepentingan penyidikan. tidak untuk Pendidikan, pendidikan ya. tidak untuk kepentingan penyidikan, pendidikan, salah. Sama sih. Tapi di Untuk Thailand ini kepentingan kalau pendidikan. museum yang di Thailand itu ya buat pendidikan dan juga wisata. Karena kita boleh masuk turis Oh, untuk belum, melihat. aku belum pernah ke sana ya, di Kota Jadi Bangkok? di Bangkok, Bu. Jadi Ibu ke sana, Bu, buat melihat. Oh, Jadi ada di banyak sana ya? macam-macam Iya. kayak ada yang korban yang kena hukuman mati, ada ya macam-macam lah. Ada Oh, historinya tapi dan dia manusia, diawetkan? manusia real dengan berbagai macam karakteristiknya. Oh, udah kelar langsung. Jadi tergantung dari kasusnya. Mudah-mudahan lah Bu, saya juga nggak mau lama-lama di kasus Duren 3 ini. Ya udah, semoga saya ikut otopsi ya, tanggal Rebu. Amin. Ya, Hari Rabu ini Bu ya. amin. Iya sih Karena katanya, nggak tahu, belum nunggu belum ada kepastian ya Bu ya, perintah. siapa yang mau otopsi Bu ya. Udah sih teman-teman dari forensik dari UI gitu, teman-teman Oh, forensik dari ya dari di Sumatera juga ada sih ya. Udah akan ada ketua PDFI yang mengatur ya, oke. gitu. Persatuan Dokter Forensik Indonesia yang ngatur gitu. Ya udah nggak Oke. apa-apa. Oke, makasih Bu ya atas waktunya. Iya, Saya close sama-sama. ini.